Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kaltara Bicara hari ini kembali hadir bersama saya Dara Aurora. Pemirsa, perlindungan sosial menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan agar perlindungan sosial itu dapat tepat sasaran, maka diperlukan pendataan yang terintegrasi. Dan maka dari itu, tahun ini Badan Pusat Statistik atau BPS akan menyelenggarakan suatu agenda nasional, yaitu pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau Reksosek. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, maka dari itu Kaltara Bicara hari ini hadir dengan tema yaitu Sukseskan Reksosek 2022 di Kaltara. Dan telah hadir bersama saya yaitu PLT Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Slamet Romlan, dan statistisi ahli media Bapak Basran. Selamat datang Pak, selamat sore. Selamat sore. Baik, apa kabarnya ini Pak? Alhamdulillah. Baik, kita berbicara mengenai registrasi sosial ekonomi yang akan diselenggarakan BPS sebentar lagi Pak. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai apa Reksosek ini dan mungkin nanti apa saja data-data yang akan dikumpulkan Pak. Baik, terima kasih Mbak Dara. Jadi memang kami Badan Pusat Statistik di tahun 2022 ini mendapatkan amanah untuk dapat menyelenggarakan suatu pendataan yang disebut dengan pendataan awal registrasi sosial ekonomi tahun 2022, dan ini merupakan salah satu kegiatan super prioritas yang langsung ditugaskan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang telah disampaikan pada saat penyampaian rancangan Undang-Undang APBN tahun 2023, di mana pendataan awal registrasi sosial ekonomi tahun 2022 ini adalah suatu upaya untuk dapat mengumpulkan data yang nantinya akan menjadi satu-satunya database yang terintegrasi untuk seluruh penduduk di wilayah Indonesia, mencakup dari kondisi sosioekonomi demografis berupa keterangan demografi, pendidikan, ketenagakerjaan, serta keterangan lain seperti perumahan dan kepemilikan aset serta kesejahteraan. Mungkin itu Mbak terkait dengan Reksosek 2022 ini. Baik, mengenai registrasi sosial ekonomi, nantinya itu data-data apa saja yang akan dikumpulkan Pak, dan apa perbedaannya dengan sensus penduduk mungkin yang seperti biasa dilakukan oleh Badan Pusat Statistik? Baik, jadi perbedaan dengan kegiatan sensus yang lainnya, jika pada kegiatan sensus atau survei yang biasanya hanya akan bertujuan untuk mengumpulkan indikator-indikator tertentu seperti kemiskinan, pengangguran atau ketenagakerjaan, atau tujuan-tujuan tertentu. Namun pada kegiatan pendataan awal registrasi sosial ekonomi tahun 2022 ini, data yang dihasilkan akan menjadi basis data yang terpadu, meliputi tadi indikator-indikator yang saya sebutkan, dan akan terhubung dengan satu database nomor induk kependudukan yang tercatat pada Kementerian Dalam Negeri. Sehingga nanti harapannya seluruh penduduk di wilayah Indonesia masuk ke dalam database program perlindungan sosial melalui pendataan registrasi sosial ekonomi dan dapat diklasifikasikan menjadi golongan masyarakat, baik mulai yang sangat miskin, hampir miskin, dan tidak miskin. Sehingga nanti ke depan jika pemerintah mempunyai kebijakan-kebijakan terkait dengan penanggulangan kemiskinan serta pengentasan kemiskinan ekstrim dengan target 0% dapat lebih tepat sasaran dan dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak lepas dari apa yang menjadi tujuan pemerintah. Mungkin itu Mbak. Baik, jadi ini pendataan mengenai kondisi sosial dan juga ekonomi masyarakat ya Pak ya. Dan untuk di Kaltara sendiri, Badan Pusat Statistik ini sudah sejauh mana prosesnya dan tahapan yang sudah dilakukan saat ini? Mungkin kepada Pak Basran. Terima kasih, selamat sore para pemirsa yang berbahagia. Untuk persiapan pelaksanaan Reksosek ini, BPS Kaltara itu sudah melakukan koordinasi bulan yang lalu, semua PD kita undang, kita jelaskan maksud dan tujuan daripada pelaksanaan Reksosek ini, siapa aja sasarannya, terus apa saja data yang dikumpulkan, dan itu sudah kita laksanakan. Kemudian yang kedua, BPS Kabupaten Kota juga kita kumpulkan.
Kita lakukan koordinasi, kita satukan persepsi, pemahaman, agar di dalam pelaksanaan di lapangan nanti kita benar-benar satu visi, satu tujuan, bahwa Rexosek ini harus benar-benar sukses. Semua penduduk harus dicatat. Kemudian selain itu juga kami juga sudah melakukan koordinasi dengan kepala daerah, dengan Pak Gubernur, dan alhamdulillah testimoni beliau sudah ada untuk meminta kepada seluruh aparat pemerintah, masyarakat juga, agar benar-benar memberikan dukungan, memberikan jawaban yang jujur, menerima petugas, agar pelaksanaan di Kaltara ini berjalan dengan sukses dan lancar. Dan pada saat ini juga petugas sedang dilatih nih. Ada kabupaten yang sudah selesai pelatihan petugas, dan saat ini seperti Tanjung Selor, Bulungan, kemudian Tarakan sedang melangsungkan pelatihan. Jadi petugas sebelum turun ke lapangan itu wajib hukumnya dilatih dulu. Apa konsepnya keluarga itu seperti apa? Penduduk yang dicatat itu seperti apa? Sehingga se-Indonesia hasilnya sama, konsep dan definisinya itu sama. Jadi nanti ketika petugas turun di lapangan tidak ragu-ragu lagi, ini dicatat atau tidak ini seperti apa? Karena sudah dibekali pelatihan selama 2 hari. Saya kira itu beberapa yang sudah kita laksanakan, termasuk juga hari ini kita minta bantuan ke TVRI untuk menyebarluaskan dalam kegiatan publisitas, dan nanti mungkin sekitar jam 11 juga dengan para wartawan, dan juga baliho spanduk juga sudah kami pasang dengan harapan kegiatan Rexosek ini dapat diketahui oleh semua orang, dan yang pada akhirnya banyak dukungan sehingga pelaksanaan Rexosek di Kaltara ini bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Baiklah, kalau untuk pendataan ini Pak dimulai dari kapan hingga kapan, dan apakah nantinya petugas akan door to door ke masyarakat? Baik, terima kasih. Untuk pelaksanaan sendiri ini dimulai pada tanggal 15 Oktober, hari Sabtu nanti, dan berakhir pada tanggal 14 November 2022. Jadi selama sebulan penuh. Apabila nanti ada masyarakat atau keluarga atau penduduk yang belum tercatat selama periode tersebut mulai tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November, itu agar melaporkan ke Ketua RT agar nanti dihubungkan ke petugas agar nanti dicatat. Dan ini semua penduduk harus dicatat. Harus dicatat. Karena nanti inilah satu-satunya data menuju satu data untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Jadi semua penduduk harus dicatat seperti itu. Baik, dan untuk masyarakat Pak, mungkin apa saja nih yang harus dipersiapkan ketika petugas itu datang gitu. Jadi apa yang data-data atau dokumen mungkin yang nantinya menjadi acuan gitu dalam menjawab pertanyaan. Untuk petugas nanti yang akan mendatangi rumah penduduk, itu kami harapkan dapat mempersiapkan kartu keluarga. Karena nanti semua yang ada di kartu keluarga itu akan dicatat. Dan nanti di kuesioner juga akan ditanyakan apakah yang bersangkutan ini masih ada di sini, tinggal di sini, ataukah sedang berada di luar daerah. Kemudian nanti juga secara konsep yang sudah disepakati bahwa yang usianya 18 tahun ke bawah, walaupun sedang berada di luar daerah, misalnya sekolah, SD, SMP, SMA di luar, itu nanti akan tetap dicatat di kepala rumah tangganya, di mana dia biasa bertempat tinggal. Seperti itu. Jadi nanti yang perlu disiapkan adalah kartu keluarga. Tolong Bapak Ibu, para masyarakat, penduduk secara keseluruhan nanti mempersiapkan kartu keluarga. Nah, bagaimana misalnya kalau tidak ada, pada saat itu tidak ada kartu keluarga, yang mungkin perlu disiapkan misalnya ini, yang sedang keluar daerah, yang sedang kuliah, itu kan tidak membawa kartu keluarga. Tolong disiapkan nanti minta dengan orang tuanya, di tempat asal untuk memfoto, karena nanti akan dicatat nomor kartu keluarga sama NIK, itu yang paling utama. Sedangkan informasi lain juga akan ditanyakan tentang seperti tanggal lahir, kemudian profil daripada penduduk itu sendiri, kemudian juga rumah, termasuk seperti lantai, jenisnya apa, kemudian atap, dinding, air minum, kemudian untuk seperti memasak itu menggunakan alat seperti apa seperti gas, dan termasuk juga data tentang kelompok-kelompok rentan, seperti misalnya tentang kesehatan. Nanti juga, jadi ini informasi secara wawancara langsung. Jadi yang untuk NIK, kartu keluarga itu diminta disiapkan, seperti itu. Baik, jadi ini secara mendetail gitu ya Pak, bagaimana kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Lalu Pak Slamet, ini berkaitan dengan data untuk
program perlindungan sosial seperti itu. Namun kedepannya data-data ini nantinya akan digunakan dalam bidang apa saja gitu Pak? Baik, terima kasih Mbak Dara. Jadi dengan pentingnya pengumpulan data, basis data terpadu terkait dengan pendataan registrasi sosial ekonomi nasional ini, jadi memang data ini sudah ditunggu oleh seluruh elemen pemerintah, baik pusat dan daerah, terkait dengan peluncuran kebijakan-kebijakan program pemerintah. Karena di dalam database yang terkumpul nantinya, seluruh indikator sosio-demografi dan kondisi ekonomi penduduk itu sudah tergambar. Sehingga luncuran program-program yang sebelumnya mungkin tumpang tindih ya, jadi misalkan dari kementerian terkait, dari Kementerian Pertanian ada bantuan pupuk, dari Kementerian Sosial ada bantuan langsung tunai, dari Kementerian Pendidikan ada bantuan terkait dengan BOS dan PKH dan yang lain, maka diharapkan nanti setelah terkumpulnya data ini, maka akan merujuk menjadi satu data, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Basran, satu data Indonesia perlindungan sosial masyarakat. Sehingga nanti seluruh kebijakan akan merujuk kepada data tersebut dan seluruh usulan anggaran dari kementerian dan lembaga untuk peluncuran program kegiatan akan mengacu kepada data yang akan kami kumpulkan ini. Dan itu sudah menjadi komitmen bersama antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Ibu Menteri Keuangan yang kemarin hadir di Badan Pusat Statistik serta Kepala Bappenas untuk bagaimana menindaklanjuti pengumpulan data ini. Dan tidak hanya pengumpulan saja, karena data setelah dikumpulkan tanpa dikelola maka akan menjadi tidak tepat sasaran nantinya. Karena kan data penduduk ini sangat dinamis sehingga perlu pengelolaan data yang berkelanjutan dan sesuai dengan kaidah dalam pengumpulan data dan updating data yang ditetapkan terutama oleh UN atau PBB terkait dengan bagaimana pelaksanaan kegiatan pengumpulan data. Sehingga diharapkan ke depan setelah data terkumpul, ada verifikasi, jadi data akan dikumpulkan oleh teman-teman petugas door to door, tadi setelah disampaikan oleh Pak Basran, akan kita input menjadi database melalui program entry pengolahan, baik di kabupaten kota maupun di provinsi, nanti menyesuaikan dengan kondisi, dan setelah dilaksanakan pengolahan, akan disampaikan kembali ke masyarakat dengan apa yang disebut dengan forum konsultasi publik. Jadi data itu akan kita kembalikan kepada masyarakat di level desa untuk dicermati apakah penilaian atau perankingan penduduk atau keluarga yang sudah dihasilkan dari hasil pendataan ini sudah sesuai dengan kondisi real di lapangan. Karena Bapak, Ibu, Ketua RT, Ketua Kepala Dusun, Kepala Desa, dan Lurah itu yang paling paham dengan penduduk di wilayahnya. Mungkin itu, Pak. Baik, kita akan melanjutkan ini ya Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Kaltara Bicara. Kami akan kembali sesaat lagi. Disiplin menerapkan adaptasi kebiasaan baru dimulai dari diri kita sendiri.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kaltara Bicara. Dan kali ini kita akan melanjutkan perbincangan mengenai Reksosek atau Registrasi Sosial Ekonomi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan memulai kepada Pak Basran mengenai teknisnya di lapangan mungkin Pak. Ini kan mencakup seluruh Kaltara. Mungkin bisa dijelaskan berapa petugas yang diterjunkan dan untuk mencakup mungkin berapa RT atau desa seperti itu, Pak? Untuk petugas yang kita libatkan di dalam kegiatan Resosek di Kaltara ini, itu ada 1.229 petugas. Itu terdiri dari Koseka, yaitu Koordinator Sensus Kecamatan, kemudian ada pengawas lapangannya, kemudian untuk PPL-nya, petugas pengumpul data di lapangan. Itu nanti setelah pelatihan, ini wajib hukumnya mereka mengikuti pelatihan. Kemudian pada tanggal 15 di Oktober dimulai dilakukan pendataan. Jadi nanti petugas di lapangan harus mengetahui wilayah tugasnya dulu. Karena setiap petugas itu diberikan beban sekitar rata-rata 250 keluarga dalam 1 bulan itu untuk dapat diselesaikan. Nah, ketika sudah melakukan penelusuran wilayah untuk mengetahui batas-batas wilayahnya sehingga tidak tumpang tindih nanti di lapangan, itu petugas nanti akan lapor dulu ke Pak RT-nya. Itu untuk melakukan verifikasi, karena nanti petugas dibekali dengan dokumen namanya VK1, itu verifikasi keluarga. Itu nanti koordinasi sama Pak RT apakah kepala keluarga ini masih ada di RT ini atau sudah pindah, itu masih dalam tahap awal dengan Pak RT-nya. Sekaligus lapor bahwa akan melakukan pendataan di lingkungan RT setempat. Nah, setelah itu nanti baru petugasnya door to door ke lapangan. Nah, untuk di wilayah Kaltara sendiri itu untuk RT-nya atau non-RT, ada yang namanya non-RT itu misalnya untuk wilayah-wilayah perusahaan yang tidak masuk di salah satu RT. Itu ada sekitar 3.151. Jadi cukup banyak di wilayah cakupan RT kita di Kalimantan Utara. Nah, itulah makanya petugas juga cukup banyak yang diterjunkan di lapangan dengan harapan selama sebulan ini semua penduduk dapat dilakukan pendataan seperti itu. Ya, baik, tadi sudah dijelaskan juga bahwa pendataan awal ini berlangsung dari 15 Oktober hingga 14 November 2022 ya Pak ya. Lalu kemudian selanjutnya tahapan apa lagi yang dilakukan dalam Reksosek ini hingga nantinya data itu siap gitu digunakan oleh lembaga atau instansi terkait. Silahkan Pak. Baik, jadi terima kasih Mbak Dara. Jadi memang pendataan lapangan ini akan berlangsung selama 1 bulan penuh dari tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November. Dan untuk mengurangi peluang adanya penduduk yang tidak terdata, kami juga akan melaksanakan apa yang disebut dengan malam Reksosek. Sama seperti dengan kegiatan sensus besar lainnya, ada namanya malam sensus, di mana di malam tersebut kita akan menerjunkan petugas untuk dapat mengunjungi titik-titik kumpul masyarakat tunawisma, pelabuhan-pelabuhan yang dengan kapal berbendera Indonesia, dan di situ kita akan berkoordinasi dengan pihak keamanan, dengan pihak terkait untuk dapat melakukan penyisiran seluruh penduduk supaya tidak ada yang tertinggal. Karena tidak boleh ada yang tertinggal karena ini akan mencakup seluruh data penduduk di wilayah Indonesia. Setelah 1 bulan pengumpulan data, maka akan dilakukan bagaimana pemeriksaan dari dokumen hasil pendataan, pengecekan dengan wilayahnya apakah sudah sesuai atau belum, dan akan dilakukan pengolahan data. Pengolahan data akan dilaksanakan, dijadwalkan pada tahun 2023, tetapi ada penyampaian dari pimpinan bahwasanya karena pentingnya data ini mudah-mudahan akan bisa dilakukan percepatan pengolahan sebagian data sebagai dasar awal pelaksanaan di tahun 2022. Pengolahan ini akan melibatkan petugas juga yang akan dilatih dengan media PC maupun laptop dengan mentransfer data yang ada di dokumen ke dalam database melalui program aplikasi yang sudah kami siapkan. Dan ini juga akan berlangsung cukup lama, mungkin sekitar 1 bulan. Setelah itu dengan adanya hasil entry atau hasil pengolahan data, database yang ada nanti akan
dikumpulkan secara regional kabupaten kota dan nanti akan dilaksanakan apa yang disebut dengan permintes atau perankingan keluarga. Jadi hasil pendataan akan di-ranking baik dari sisi sosialnya, demografinya, sisi kesejahteraannya akan dilakukan perankingan. Hasil perankingan tersebut tidak serta-merta akan langsung kita launching sebagai data final, tetapi akan kita kembalikan ke masyarakat melalui forum konsultasi publik. Hasil perankingan tersebut akan diverifikasi bersama oleh kepala desa, lurah, ketua RT untuk dapat bersama-sama didiskusikan bersama apakah memang betul-betul layak hasil perankingan ini. Karena perankingan dilakukan secara sistem, baik komputer, maka kita perlu melihat realisasi di lapangan. Apakah hasil perankingan itu sudah sesuai atau belum. Nah, hasil FKP ini nanti akan ditandatangani bersama berupa berita acara, dan hasil ini akan menjadi hasil data final yang akan kita kumpulkan dan akan kita serahkan kembali ke Kementerian Bappenas untuk dapat disimpan dan dipergunakan untuk kepentingan peluncuran kebijakan-kebijakan program prioritas nasional, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Dan nanti seluruh kementerian lembaga akan merujuk kepada data tersebut untuk dapat dimanfaatkan dalam hal peluncuran kebijakan-kebijakan prioritas nasional yang lainnya. Dan ke depan akan dilaksanakan updating atau pemutahiran dan pengelolaan terhadap data, basis data yang sudah terkumpul, sehingga data yang tersedia dapat terus digunakan untuk dapat menunjang kebijakan-kebijakan pemerintah, dan diharapkan data ini nanti akan tepat sasaran kepada masyarakat. Mungkin itu, Pak. Baik, untuk targetnya sendiri proses Reksosek ini diperkirakan akan selesai kapan, Pak? Sampai akhirnya data itu mungkin diserahkan ke Bappenas seperti itu ya, Pak? Baik, jadi secara target untuk pendataan lapangan sampai dengan pemeriksaan dokumen dan beberapa percepatan pengolahan akan dilakukan di tahun 2022 ini. Waktu memang sangat mepet, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam melaksanakannya. Kemudian di tahun 2023 awal akan dilakukan lanjutan pengolahan untuk seluruh dokumen yang sudah ada, sehingga tersedia database yang sudah menyeluruh, dan di bulan Februari sampai Maret akan dilakukan apa yang disebut dengan perankingan dengan permintes tadi, dan kemudian diluncurkan kembali di bulan Maret sampai dengan April ke masyarakat melalui forum konsultasi publik. Diharapkan nanti di bulan Juni tahun 2023 sudah tersedia data final program perlindungan sosial di seluruh Indonesia. Mungkin itu, Mbak. Baik, data final kemungkinan 2023 ya, Pak ya, bulan Juni. Baiklah, dan selama proses itu, Pak, dari pendataan awal, perankingan, kemudian ada data finalnya. Lalu bagaimana jika dalam rentang waktu tersebut masyarakat ini bisa saja berubah kondisi sosial dan ekonominya? Bagaimana menghadapi hal tersebut, Pak? Baik, jadi untuk melihat dinamisme kondisi kependudukan yang ada, baik dari sisi demografi maupun dari sisi ekonomi, maka forum konsultasi publik itu juga bisa menjadi alat untuk penyesuaian data. Jika memang sudah terjadi beberapa perubahan status sosial atau perubahan kependudukan, nanti bisa disampaikan pada FKP tersebut. Tetapi nanti untuk data rinci yang akan diupdate secara berkala, harapannya nanti dilakukan secara tahunan. Kita masih menunggu nanti dari Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga lainnya dalam hal bagaimana kita sama-sama membangun database ini menjadi satu database yang terintegrasi dan dapat digunakan untuk kebijakan nasional. Mungkin secara detail untuk updating selama proses pendataan, pengolahan sampai dengan data final bisa ditambahkan oleh Pak Basran. Silakan, Baik, silakan Pak Basran. Terima kasih. Jadi memang kegiatan dalam jangka waktu sampai dengan Juni ya seperti Mbak Dar tadi mengatakan bahwa ada kemungkinan status sosial akan berubah seperti itu ya. Nah memang ketika dilakukan pendataan dari Oktober sampai dengan November, kemudian ada proses pengolahan, bisa jadi memang ada yang status sosialnya berubah. Namun ketika dilaksanakan pada bulan Februari, Maret, kemudian dilakukan forum konsultasi publik, di situ kita bisa minta kepada ketua RT, kepala desa, kira-kira dengan
dengan kondisi perankingan sudah seperti ini, apakah sudah sesuai atau mungkin ada yang beralih? Misalnya yang kemarin setelah waktu pendataan rumahnya bagus segala macam, Anda punya usaha besar, namun ketika dilakukan forum konsultasi publik berubah, itu bisa dilakukan perubahan ketika dilakukan forum konsultasi publik seperti itu, karena melibatkan RT, tokoh masyarakat, kemudian juga kepala desa atau lurah. Dan kedepannya itu yang nanti akan dilakukan pemutakhiran. Setelah dilakukan proses semua sudah selesai dan pemerintah nanti akan melakukan pemutakhiran. Cuma kita belum tahu apakah nanti di BPS atau kan di pemerintah daerah yang melakukan pemutakhiran nantinya. Karena data ini, pengalaman-pengalaman yang sudah berlalu, kalau data ini tidak dimutakhirkan, nah sering muncul masalah ketika ada orang yang sudah meninggal itu dapat bantuan. Karena apa? Datanya sudah tidak dimutakhirkan lagi. Mungkin datanya sudah 3 tahun yang lalu seperti itu kan. Atau mungkin orang yang kemarin miskin sekarang sudah menjadi kaya terus mendapat bantuan sosial. Itu yang bisa menimbulkan gejolak di masyarakat. Itu ke orang kaya kok dapat ya gitu. Karena datanya tadi yang tidak dimutakhirkan dalam jangka waktu yang lama seperti itu. Jadi kami juga berharapkan kalau bisa dalam setahun sekali itu dilakukan pemutakhiran sehingga datanya betul-betul sudah terupdate seperti itu. Baik, jadi Reksosek ini nantinya akan menjadi agenda rutin, agenda berkala ya Pak ya oleh BPS. Baiklah, sebagai penutup Pak, mungkin apa harapan atau yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar turut serta mensukseskan Reksosek 2022 ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Dara. Ya, akhirnya kami Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara berharap dan bermohon kepada seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Utara untuk dapat mensukseskan kegiatan pendataan awal registrasi sosial ekonomi tahun 2022 ini, mengingat pentingnya tujuan dari pendataan ini, dan mohon terima kedatangan petugas kami yang dilengkapi dengan tanda pengenal dan dilengkapi dengan surat tugas, karena ini juga perlu disampaikan kepada masyarakat, di mana era sekarang ini masih banyak mengatasnamakan pemerintah tapi ternyata punya agenda yang lain. Jadi mohon dicek petugas yang hadir menggunakan tanda pengenal, menggunakan surat tugas, dan berikan data yang sejujur-jujurnya kepada petugas, karena data yang baik adalah data yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Iya, baik. Kemudian selanjutnya silakan Pak Basran. Mari kita sukseskan Reksosek tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Utara dengan menerima petugas, berikan jawaban yang jujur sehingga bisa mewujudkan satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat menuju Kaltara yang berubah, maju, dan sejahtera. Baiklah, pemirsa, itu dia tadi perbincangan kita mengenai sukseskan Reksosek 2022 di Kaltara. Dan besar harapannya pelaksanaan Reksosek ini dapat berjalan dengan lancar dan juga kepada masyarakat dapat menerima dengan terbuka petugas yang datang dan memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya. Akhir kata, saya Dara Aurora mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Slamet Romlan dan juga Pak Basran. Sekian Kaltara Bicara hari ini. Saksikan Kaltara Bicara episode selanjutnya. Sampai jumpa.